Jemaah dimuliakan Allah, yang paling penting adalah hilangkan khilafiyah, ya. Jangan kita ribut urusan masalah furu'iyah, masalah-masalah kecil, masalah cabang-cabang agama. Bersatu saja, fikir kita bagaimana memakmurkan masjid, masalah madhab urusan masing-masing, itu aja, ya. Beda pendapat itu biasa, saling menghormati, saling menghargai, toleransi, bersatu, baru hidup masjidnya, ya. Ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan dari Syekh Hasan Basri radhiyallahu anhu. Syekh Hasan Basri ini termasuk akabirut tabi'in, jadi pembesar tabi'in, tokohnya tabi'in. Man la adaba lahu, barang siapa yang tidak punya adab, barang siapa yang tidak punya adab atau akhlak atau etika, la ilma lahu, maka ia tidak punya ilmu. Man la adaba lahu, barang siapa yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, tidak punya etika, la ilma lahu, maka ia tidak punya ilmu. Wa man la sabara lahu, dan siapa yang tidak punya sifat sabar, dan barang siapa yang tidak punya sifat sabar, la dina lahu, maka ia tidak memiliki agama. La dina lahu, maka ia tidak punya agama. Wa man la wara'a lahu, dan siapa yang tidak punya sifat wara', wara' itu artinya hati-hati, meninggalkan perkara yang haram, yang syubhat. Man la wara'a lahu, dan barang siapa yang tidak punya sifat wara', la zulfa lahu, maka ia tidak punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man la adaba lahu, barang siapa yang tidak punya akhlak, tidak punya adab, la ilma lahu, maka ia tidak punya ilmu. Jadi ini sangat erat kaitannya antara ilmu dengan akhlak. Orang yang tidak berakhlak seolah-olah dia tidak punya ilmu, walaupun ilmunya banyak, ya. Oleh karena itu tugas Nabi diutus ke muka bumi ini adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan disebutkan lagi bahwa ketika kita sedang mencari ilmu, kita harus memiliki niat-niat yang baik, ya. Karena kita belajar ilmu bukan untuk membanggakan diri bahwa kita adalah sebagai orang alim atau sebagai ulama, tetapi kita niat untuk mencari doa Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mencari keuntungan akhirat, agar hilang kebodohan dari diri kita,
dan kita niat untuk diamalkan, serta kita niat syukur kepada Allah atas nikmat kesempurnaan akal. Nabi bersabda, la tata'allamul ilma, jangan kamu mencari ilmu litabahu bihil ulama, untuk menyombongkan diri atau membanggakan diri di hadapan para ulama, atau dengan niat merendahkan ulama. Walitamaru bihi sufaha, dan jangan niat mencari ilmu untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Niat ngaji supaya pintar debat, ini haram. Awli yusarrifu bihi wujuhan nas, atau mencari ilmu untuk mendapatkan simpati dari manusia, ingin populer. Awli tujallibu bihil amwal, atau ingin menumpuk-numpuk harta dengan ilmunya. Ini adalah akhlak yang tidak bagus, yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW dalam mencari ilmu. Ketika kita sedang mencari ilmu, ada adab zahir, ada adab batin. Apa adab zahirnya? Pertama adalah kita memiliki wudhu. Kalau kita sedang ngaji, kita punya wudhu. Yang kedua, kita duduk dengan iftiros. Memang sunnahnya gitu. Kalau kita ngaji itu duduknya iftiros. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, duduk sila nyender. Kan umumnya gitu ya. Umumnya kita ngaji itu nyender gitu ya. Kenapa? Posisi yang enak, PW ya. Biar bisa tidur. Jemaah dimuliakan Allah, coba Bapak lihat di Timur Tengah kalau lagi majlis taklim ya. Lihat itu majlis taklimnya kayak gimana. Jamaahnya duduk rapat seperti saf-saf di dalam sholat. Jadi tidak berubah mereka dari saf sholatnya. Ini mah Indonesia aja, ciri khas Indonesia kalau taklim pasti posisinya ada di tembok semua, sama di tiang. Istilahnya sirem, di sisi baripeun. Ada adab dohir, pakai wangi-wangian, pakai pakaian yang rapi, itu adab dohir. Sebagaimana di dalam hadis Jibril yang sangat panjang, ketika malaikat Jibril menghadiri majlisnya Rasulullah SAW, beliau hadir dalam majlis Rasul, beliau datang dengan adab-adab zahirnya, pakaiannya yang rapi, duduknya iftiros, beliau perhatikan Rasul, ada di situ tanya dan tanya jawab. Di situ dicontohkan bagaimana etika ketika kita sedang mencari ilmu. Kemudian jemaah dimuliakan Allah, ada namanya adab batin. Nah, ngaji tidak cukup badannya doang yang hadir di majlis, tapi batin juga harus hadir. Hati harus hadir di dalam majlis itu. Jangan badannya di masjid, di majlis, tapi pikirannya, waduh, ini Ustaz ini kelamaan ngaji. Ya, belum sarapan ini. Ah, udah mikirnya udah kemana-mana tuh. Pertama adalah tasdik wal yakin. Kita senantiasa membenarkan dan meyakini. Ketika ada firman Allah, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita benarkan dan kita yakinkan dalam hati kita. Ya. Jadi ayat Allah, sabda Rasul jangan hanya lewat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, sehingga kita keluar dari majlis nggak ada yang ingat. Tanya sama anak sama cucu, tadi ngaji apa? Nggak tahu, karena kita tidak memperhatikan. Tasdik wal yakin dan ta'zim wal ihtiram, agungkan dan muliakan majlis taklim ini dengan hati kita. Kita mengagungkan, bukan mengagungkan pengajarnya, bukan mengagungkan ustadznya, tapi mengagungkan majlisnya. Karena majlis ilmu adalah majlisnya para malaikat. Inna lillahi malaikatan
yatufuna kulla yaumin yaltamisuna ahla dzikri wa ahlal ilmi. Sesungguhnya setiap hari Allah mengirim malaikat berkeliling mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Disitulah mereka berkumpul. Jadi tempat kumpulnya malaikat adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Jadi ini adalah majlis yang mulia, lebih mulia daripada majlis permusyawaratan rakyat yang harga kursinya sangat mahal, karpetnya mahal, mic-nya mahal, gajinya gede, tapi nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan majlis ilmu, karena majlis ilmu adalah majlisnya para malaikat. Ya. Ta'assur fil qalbi, tidak cukup dengan ta'zim wal ihtiram, tapi ada ta'assur fil qalbi. Apa itu? Kesankan di dalam hati. Ya, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, masukkan ke dalam kalbu kita. Kemudian niyatul amal wa tabligh, niat untuk diamalkan dan disampaikan. Ini yang paling penting, Mbak. Habis ngaji niat amal, setelah amal niat untuk disampaikan. Ini adab taklim. Ya, jadi kita taklim bukan hanya simbol atau seremonial saja, rutinitas saja. Ini pengajian rutin selesai gitu. Enggak. Habis ngaji apa yang kita dapatkan, niat diamalkan, terus disampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Liyuballighi syahidu minhumul ghaib. Ya, orang yang hadir hendaklah menyampaikan kepada orang yang gaib, yang tidak hadir. Yang hadir sama yang tidak hadir banyakkan mana? Apa separuh-separuh atau gimana? Ya, alhamdulillah Baitul Rahman 28 banyak yang hadir kayaknya. Ya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah dimuliakan Allah, ini adab. Nah, adab ini penting. Sehingga ada ungkapan dari Imam Malik, ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilma. Belajarlah adab sebelum kamu belajar ilmu. Ya. Karena adab itu di atas ilmu. Kalau ilmu tanpa adab jadi sombong. Ilmu tanpa adab jadi apa? Jadi angkuh, ya kan? Lihat Pak, orang berilmu gak punya adab, ya jadi pembunuh. Ilmunya banyak, tapi gak punya etika, tapi gak punya moral, ya jadi pembohong, jadi penipu. Fir'aun pintar, gak mungkin jadi raja kalau gak pintar. Namrud pintar, Qarun pintar. Orang hafal kitab Taurat. Yang hafal Taurat cuma 2 orang, Nabi Musa sama Qarun. Saking susahnya dihafal. Kalau yang hafal Quran bisa ribuan. Ya, tapi yang hafal Taurat susah. Nabi Musa sama Qarun. Tapi Qarun tidak beradab, tidak beretika, tidak punya moral, tidak punya akhlak. Jadi manusia terlaknat. Ya, sombong. Ya, dikasih tahu kan orang pintar susah Pak. Benar ya? Lu tahu apa? Banyakan gua ilmu daripada lu baru kemarin belajar. Orang kan gitu, berilmu tapi tidak beradab. Nah, jemaah dimuliakan Allah. Jadi ini pentingnya ilmu dan adab. Sehingga dikatakan oleh Syekh Hasan Basri rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak punya adab, tidak punya etika, akhlak, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sama manusia, la ilma lahu, maka dia tidak punya ilmu. Dianggap tidak punya ilmu.